Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Hisoi Hindraunti, NIM 72, Prodi PBSI kelas 2B, Fakultas FKIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka pada awalnya adalah sebuah komisi yang dijadikan sebagai ilmu bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi tersebut dapat diartikan untuk sebagai memerangi bacaan liar yang sudah banyak beredar pada awal abad ke-20. Balai Pustaka juga memiliki kepengurusan terdiri dari 6 orang yang diketuai oleh Dr. G.A.J. Gazio ini Advisor for Indonesia. Setelah adanya kedatangan ringkes dari Hindia Belanda pada tahun 1910 diambil alih oleh yakni sejak 8 November tahun 1910. Ringkes ini dulunya sebelum aktif menjadi pegawai bahasa di kantor Foreign Inlands, karena dengan adanya tugas komisi yang terlalu banyak pada tahun 1917, sebuah pemerintah kolonial yang berada Belanda, komisi tersebut menjadi kantor bacaan rakyat atau Balai Pustaka. Ada 4 bagian di dalamnya. Ada apa saja? Yang pertama, bagian redaksi. Yang kedua, bagian administrasi. Yang ketiga, bagian perpustakaan. Yang keempat, bagian pres. Adapun tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra dalam mendirikan sebuah melek timas yang bertujuan untuk memiliki sebuah kekuasaan dari Belanda di Indonesia. Balai Pustaka juga menerapkan sejumlah syarat-syarat bagi naskah-naskah yang diterbitkan. Novel-novel Balai Pustaka juga sudah memperlihatkan hal itu sebagai novel azab dan sangsara. Pada tahun 1920, tokoh Baginda yang di atas kepala kampung juga terkenal sebagai orang yang dermawan yang tiba-tiba bertindak tidak adil dalam memutuskan hubungan cinta kepada seorang anak, yaitu Aminuddin dan Maryam Siti Nurbaya yang pada tahun 1922. Tokoh yang menampilkan tokoh Datuk Maringi yang telah busuk dalam hal ia juga mendadak menjadi kepala pemberontak yang menantang perbacakan. Muda Taruna pada tahun 1922, karya Muhammad Kasim dan Kasmar Jaya. 1928, karya Adi Nugroho. Tokoh-tokoh Belanda benar-benar tampil sebagai dewa penolong. Perdubes adalah perempuan Indonesia Belanda yang kemudian mati karena penyakit kelamin. Pemberontak yang menantang perbajakan Balai Pustaka juga mendirikan dan dijadikan untuk memberi bacaan kepada orang-orang yang menggemar membaca, yang tamat sekolah rendah dan lain-lain. Di samping juga untuk memberikan sebagai sebuah bacaan yang akan membimbing mereka supaya jangan terlampau tertarik kepada aliran-aliran sosialisme atau nasionalisme yang lambat laun
atau agak menentang pilihan Belanda. Oke, sekian dari Hisoi Indriaunti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.